Shalom saudaraku dalam Tuhan. Saudara Ustaz Juma mengatakan bahwa nama Allah hanya ada di dalam agamanya dia, hanya ada di dalam kitabnya dia. Namun saudara dalam Tuhan, ya panjang lebar Bapak Bambang Nursena menjelaskan awal mula penggunaan nama Allah. Dan dari penjelasan Bapak Bambang Nursena kita boleh mengerti bahwa ternyata Juma ini tidak mengerti sejarah. Saudara dalam Tuhan, sebelum kita lanjut memberikan tanggapan, mari kita lihat videonya terlebih dahulu dan pastikan tekan tombol like, tekan tombol subscribe, share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Saya hanya ingin mengatakan begini, Bapak. Tolong nanti diluruskan kalau ada keliru dari apa yang saya akan ungkapkan ini. Saya melihat dari teman-teman Kristen terhadap kami apologet Islam ini selalu dikatakan bahwa kami selalu menyerang Kristen. Ini harus diluruskan, Pak. Kami umat Islam itu, apologet Islam itu tidak pernah menyerang Kristen. Yang ada, Kristen yang menyerang akidah kami. Nah, kenapa saya mengatakan begitu? Coba Anda lihat, di dalam iman Anda, Yesus itu dikatakan di dalam bahasa original teks kitab Yunani itu begini. En arche en hologos, kai hologos en proston theon kai theos en hologos. Jadi di situ tidak ada kata Allah. Kalaupun misalnya saudara Kristen ingin mengatakan, oh di Al-Muqaddas itu kitabnya orang Kristen Arab ada kata Allah. Tunggu dulu. Memang dikatakan di Yohanes 1 nomor 1. Fil adbat, ya, padahal kan al-kalimat en Allah wakan al-kalimatullah. Itu memang ada kata Allah. Ya, Pak ya, tolong di-mute dulu. Jadi ya, kalau kita kembali kepada original teks, di kitab Anda tidak ada kata Allah. Itu. Bahasa Allah itu hanya ada di terjemahan bahasa Arab dan kita sekarang di Indonesia. Ya. Anda, tunggu Pak, sabar. Anda yang menyerang kami Islam, mengatakan Allah punya anak. Yesus anak Allah. Kalau sahabat Kristen mengatakan Yesus anak Theos, ya, Theos punya anak, kami umat Islam akan memandang Anda sama seperti Hindu dan Buddha. Nggak ada debat, nggak ada dialog. Jadi kami nggak menyerang. Kami hanya mempertahankan akidah kami yang senantiasa kata Allah itu diambil untuk mendudukkan manusia Yesus menjadi Tuhan. Fala tuti'il kafirina wajahiduhum bihi jihadan kabira. Kami harus melawan, Pak. Kami harus berjuang meluruskan akidah kami yang dibengkokkan oleh Kristen. Jadi kami tidak menyerang Kristen. Ya, silakan Anda tanggapi. Andalah yang menyerang kami. Membawa nama Allah, kemudian Anda dudukkan memiliki anak, menjadi manusia. Ya Pak, nanti kalau terus-terusan ya lebih dari 5 menit ini. Saya tangkapi aja lah ya. Ya, silakan Pak, silakan. Ini sebetulnya sudah semacam debat kecil-kecilan, tapi sayangnya topiknya berbeda ya. Iya, sekedar untuk meluruskan bahwa kami tidak menyerang gitu loh Pak. Ya, kasih waktu saya sekarang tangkapi. Jadi kalau mau nanti Ustadz Suma, ini sebelum saya menanggapi yang masalah Kristen menyerang Islam ya. Bukan, Bapak menuduh kami nyerang Islam, nyerang Kristen. Saya lihat. Sorry, iya betul. Yang sebelum masalah harus diluruskan itu yang ada agama Anda yang nyerang kami gitu loh Pak. Ya, sebelum saya menanggapi masalah itu ya, saya perlu menjelaskan istilah Allah itu ya. Anda memahami orang Kristen menggunakan istilah Allah dari kacamata Islam Anda, maka nanti tidak nyambung. Dari terus Bapak ambil kata Allah dari mana Pak? Ada dari bahasa Aramaik itu ada. Di mana itu Pak Aramaik? Ada kitab Anda menggunakan dari bahasa istilah Yunani. Elohim, dari istilah Eloah itu ada akar katanya Allah itu. Itu ada. Jadi gini, rumpun bahasa Semitik itu bahasa Ibrani, Aramaik sama Arab itu satu rumpun sehingga ada mirip-mirip. Itu yang pertama. Yang kedua yang lebih penting yang Anda tidak paham, Kristen ini terjemahan ya. Itu prinsipnya terjemahan dan kontekstualisasi. Maka seluruh nama-nama Allah di dalam Alkitab bagi iman Kristen itu bisa kontekstualisasikan, itu bisa diterjemahkan ke dalam bahasa apa saja. Seperti itu. Makanya nama-nama Allah dalam Perjanjian Lama bisa diterjemahkan dalam istilah-istilah Yunani, Theos, Kurios, dan lain sebagainya. Lalu ketika sampai di Indonesia, yang konteksnya Indonesia ini, yang memang Arab
Islam Arab masuk lebih dahulu, lalu mengklaim kata Allah itu bisa diperdebatkan itu, ya. Lalu waktu masuk ke Indonesia, dianggap itu hanya orang Islam yang pakai, padahal akar kata Elohim dan Eloah itu ada istilah Allah itu dalam Aramaik itu. Tapi gini, saya tidak mau perpanjang ini, kita stop saja di sini karena topik kita bukan masalah itu malam ini, ya. Lalu yang dikatakan Kristen menuduh Islam menyerang Kristen. Bukan menuduh Islam menyerang Kristen, memang keyakinan Kristen itu adalah Yesus adalah Allah, istilah Allah dalam pengertian Kristen, bukan dalam pengertian Allahnya Islam. No, Anda keliru kalau menyamakan itu. Ya, tapi harusnya Anda menghargai kami. Sebentar dulu, saya jelaskan dulu. Jadi saling menghargai. Kan teos bisa di Indonesia kan Pak Tuhan. Sebentar Pak, saya kira kenapa harus Arab? Kita udah lewat nih. Ya Pak ya, jangan lagi bilang kami nyerang Pak ya. Ya gini aja, kita atur waktu untuk boleh tidak nama Allah orang Kristen pakai. Nggak ada cerita orang Kristen pakai nama Allah, nggak ada. Cukup jangan Pak, biasakan Pak, jangan biasakan. Teos Pak, teos. Itu aja. Sudah. Saya pikir sudah cukup Pak. Nanti ini sudah debat lagi, nanti bisa panjang lagi nih. Waktu kita udah habis nih. Saudaraku dalam Tuhan, berikut adalah penjelasan dari Bapak Bambang Nursena mengenai penggunaan nama Allah itu sendiri. Beliau menjelaskan bahwa sebelum Islam ada, nama Allah sudah digunakan oleh orang Kristen. Saudara, tanpa berlama-lama langsung saja kita lihat videonya terlebih dahulu. Dan kembali saya ingatkan untuk terus bantu perkembangan channel ini dengan cara tekan tombol like, tekan tombol subscribe dan share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, inilah sebetulnya peta pra-Islam tentang munculnya agama Islam dan bagaimana hubungannya dengan kekristenan pada saat itu. Kalau kita membaca di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 2, di sana sebetulnya ada pada saat pencurahan Roh Kudus yang terjadi pada perayaan Pentakosta Yahudi. Itu ada bukan hanya pendatang dari Kirene, Mesir, Afrika Utara sekarang ini, yang waktu itu menjadi wilayah Kekaisaran Romawi, lalu pendatang dari Roma, orang Arab yang semuanya wilayah Roma, tetapi juga ada pendatang-pendatang dari Partia, Elam, penduduk Mesopotamia yang itu di bawah Kekaisaran Persia. Dan di sana sejak awal sudah ada suku-suku Arab yang sebagian juga menganut kekristenan. Maka kalau kita runut sejarahnya, pada waktu konsili Efesus diselenggarakan di kota Efesus, sekarang ini Turki, salah satu perwakilan dari gereja Arab yang hadir itu dari daerah Elusa di wilayah Yordania. Nama uskupnya adalah Abdullah. Dan ini ada dalam dokumen sejarah gereja kuno. Berarti istilah Allah itu dipakai jauh sebelum zaman Islam, karena ini ada seorang uskup dari wilayah Arab di Elusa yang namanya adalah Abdullah. Dalam catatan gereja yang waktu itu semua tertulis di dalam bahasa internasional, satu dalam bahasa Yunani, itu disebut Abdilas, Yunanisasi dari kata Arab Abdullah. Kemudian kita mengenal juga suku-suku Arab yang menganut kekristenan, dan menurut James dari Edesa yang menulis Kuliah, sebuah pengantar pengajaran kitab suci secara khusus Kristen, dia menyebut adanya terjemahan Injil dalam bahasa Arab meskipun itu dipakai di lingkungan terbatas di wilayah orang-orang Kristen yang berbahasa Arab, dan itu tentu sebelum zaman Islam. Karena Yakub dari Edesa atau James Edesa itu hidup pada abad ke-6, ya, akhir abad ke-5, abad ke-6, dan ketika itu tentu Islam belum lahir. Nah, lalu bagaimana kita melihat, tentu semua tidak hanya berdasarkan asumsi, ya, atau sekedar catatan versi agama tertentu, itu saya kira tidak fair. Kita harus merujuk pada catatan sejarah. Nah, kita temukan prasasti-prasasti berbahasa Arab, berhuruf Arab, bahkan dari situ kita bisa melacak perkembangan aksara Arab itu sendiri
melalui prasasti-prasasti Arab yang ditemukan di wilayah sekitar Syria sebelum zaman Islam. Misalnya sekitar Syria dan Yordan ya. Kita bisa melihat petanya di daerah yang dinamakan Umul Jimal. Sekarang ini wilayah kerajaan Yordan. Tahun 250 Masehi itu ditemukan prasasti Arab pra-Islam di sana. Lalu pada pertengahan abad ke-6 juga ditemukan prasasti Arab pra-Islam dan itu justru di gereja. Jadi kita bisa melacak satu-satu sumber-sumber itu. Di sebuah reruntuhan dari gereja ortodoks Yunani yang dibangun abad ke-4 Masehi, dalam reruntuhan gereja itu ada sebuah pilar yang dihiasi dengan tanda salib dalam bentuk segi 4 lingkaran yang itu ciri khas dari Jerusalem Cross, salib Yerusalem. Bisa tampak di banyak sekali temuan-temuan yang bisa kita kunjungi langsung di arkeologi Yordania. Lalu ada bangunan Romawi zaman Kristen yang disebut Proatorium dengan tanda salib juga yang menjadi ciri khas dari situs-situs Kristen yang terjadi sebelum zaman Islam dan itu mengandung inskripsi-inskripsi yang ditulis di dalam bahasa Arab. Lebih jelasnya kita bisa membaca misalnya prasasti Umul Jimal pertama. Kalau Bapak Ibu selidiki prasasti Umul Jimal pertama itu huruf-hurufnya masih mirip dengan huruf Ibrani. Misalnya nulis huruf D, Dalet. Itu kebalik kalau dilihat dari sudut pandang orang Arab ya. Dal itu garisnya ke bawah, kalau dalet itu ke atas. Jadi itu bunyinya prasasti tertua ini yang berhuruf Arab, tapi huruf Arabnya itu masih mirip-mirip dengan huruf Ibrani. Itu bunyinya Danuh Nafsu Fihru Barsulai Rabu Dazimat Malik Tanuk atau Malik Danuk. Kalau kita amati ya, pertama dari sudut pandang bahasanya, hurufnya, aksaranya, ini pasti belum huruf Arab sekarang, tapi menuju ke bahasa Arab yang sekarang kita pakai. Terbukti dengan penulisan huruf-hurufnya yang masih mirip dengan huruf Ibrani. Lalu dari sudut pandang bahasanya, belum sesuai dengan standar bahasa Arab yang dipakai setelah zaman sekarang. Misalnya, kata danuh itu bahasa Aram yang artinya inilah. Itu bahasa Arab sekarang hada. Kemudian kata nafsu. Nafsu itu kalau bahasa Arab sekarang maknanya adalah nafas, nyawa, ya. Seperti ungkapan yang terkenal dalam Al-Qur'an misalnya kullu nafsin da'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, setiap yang bernafas akan menemui kematian. Nah, di sini kata nafsu masih berarti kuburan. Dan ini tentu perkembangan dari bahasa Aram ke dalam bahasa Arab. Jadi bahasa Aram itu bahasa yang dipakai oleh Kristus. Maka kalau diterjemahkan dalam bahasa Arab sekarang adalah hada kubur Fihru bin Sulai, ya. Sekarang kira-kira seperti itu. Kemudian Rabu Jadimat, kalau sekarang mungkin Sayyid Jadimat. Malik Tanuk tetap artinya raja Tanuk. Ini bukti-bukti yang bisa kita lacak dari perkembangan huruf Arab. Jadi kata nafsu masih berarti kuburan, kalau sekarang ya hada al-kubur dan seterusnya. Tapi melalui sumber-sumber ini kita mendapatkan pengetahuan bahwa bahasa Arab itu sudah dipakai di lingkungan Kristen sebelum zaman Islam. Lalu pada pertengahan abad ke-6, medio abad ke-6 kita mengenal prasasti Umul Jimal kedua. Dalam prasasti Umul Jimal kedua ini huruf-hurufnya sudah mirip dengan huruf Arab sekarang. Misalnya menulis huruf alif, ya sudah seperti angka 1 gitu. Padahal kalau di dalam bahasa Ibrani tidak seperti itu, seperti silang.
Kemudian dari bahasa Ibrani Aramaik itu berkembang menjadi qad atau huruf Siryak. Nah, huruf Siryak itu ada dua tahap ya. Yang pertama huruf estrangelo atau estrangela itu masih mirip dengan huruf Ibrani. Apa teksnya itu, huruf-hurufnya. Kemudian berkembang menjadi serto atau serta, itu sudah merupakan jembatan ke dalam huruf Arab sekarang ini. Nah, teks di dalam prasasti Ummul Jimal kedua itu menurut penemu enkripsi ini, yaitu Enno Lidman dari Jerman tahun 1913, disebutkan bacaannya adalah Allahu ghafara li ulai. Allah mengasihi keluarga Ulay. Jadi ini menunjukkan bahwa perkembangan bahasa Arab memang berasal hurufnya itu dari bahasa Aram, dan bahasa Aram itu kemudian berdampingan dengan bahasa Ibrani dalam sejarah panjangnya, ya. Kemudian siapakah Ulaih ini? Ulaih itu adalah anaknya Ubaidah. Jadi bin Ubaidah Katib al-Ubaid al-Lubani Amri tanabah alaihi min yakra'uhu. Semoga dipahami oleh orang yang membacanya. Jadi kalau kita lihat perkembangan dari prasasti Ummul Jimal pertama tadi, masih digunakan bahasa Ibrani, bahasa Aramaik bar. Bar yang artinya anak. Dari kata bar itu muncul misalnya Bartolomai menjadi Bartolomeus, Barnaba menjadi Barnabas, ya. Itu. Tetapi di dalam prasasti Ummul Jimal kedua ini sudah memakai kata yang dekat dengan bahasa Arab sekarang, yaitu bin yang artinya anak. Jadi Allahu ghafara li Ulay bin Ubaidah Katib al-Ubaid al-Lubani Amri tanaba alaihi min yakra'uhu. Allah mengasihi Ulay bin Ubaidah, anaknya Ubaidah, sekretaris dari Bani Ubaid, pemimpin Bani Amru, semoga dipahami dari orang yang membacanya. Lalu yang ketiga, kita bisa mempelajari dari prasasti Jabat. Ini tahun 512. Ini tahunnya lebih pasti bisa dilacak, ya. Prasasti Jabat itu ditulis juga sebelum zaman Nabi Muhammad. Karena Nabi umat Islam ini lahir tahun 571. Sementara prasasti Jabat ditulis tahun 512, sorry. Nah, dalam prasasti ini tertulis di dalam tiga bahasa, yaitu Yunani, Aramaik, dan Arab. Anda bisa melihat petanya yang Jabat itu di mana, ya. Kafar Jabat itu adalah kota atau desa Jabat, itu di wilayah Syria sekarang. Lalu tertulis di sana di dalam tiga bahasa. Yang pertama bahasa Yunani, karena bahasa itu menjadi lingua franca atau bahasa internasional saat itu. Kemudian bahasa Aramaik, ya, bahasa yang juga lingua franca di wilayah timur dan selatan dari kota suci Yerusalem. Sementara bahasa Yunani itu adalah bahasa lingua franca wilayah barat dari kota suci Yerusalem. Dan kemudian bahasa Arab sebagai bahasa lokal yang dipakai oleh suku-suku Arab yang sudah merayakan liturgi suci di dalam bahasa Arab. Seperti catatan dari Yakub dari Edesa, James dari Edesa pada abad ke-5 tadi. Bagaimana bunyi prasasti ini kita bisa melihat. Di situ digunakan kata-kata Bismillah, demi nama Al-Ilah. Dan kita tahu nanti perkembangannya kata Al-Ilah itu gabungan antara definite article al atau the dalam bahasa Inggris dan ilah yang artinya sembahan. Jadi bismi demi nama, Al-Ilah sang sembahan, lalu disebutkan nama-nama orang yang berjasa mendirikan gereja di situ. Siapa dia? Sergius Bar Ahmad. Nama Sergius jelas itu adalah nama Yunani. Bar itu Aramaik. Jadi perhatikan kata bin bar itu dipakai secara
silih berganti ya, seperti kalau bahasa Indonesia sekarang putra dan anak dipakai secara silih berganti. Kemudian manaf wahani, manaf dan hani bar mar al-khois, anaknya mar al-khois. Ini menunjukkan gabungan inkulturasi antara bahasa Yunani, bahasa Aramaik dan bahasa Arab. Kemudian Sergius putra Sa'ad dan Sitir dan Surai. Ini menunjukkan bahwa ada saling silang budaya yang luar biasa antara tiga bahasa yang berlaku pada zaman itu. Lalu yang berikut lagi adalah prasastiharan. Prasastiharan itu kira-kira muncul atau dibuat 3 tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad. Nah, dalam prasasti ini cuma ditulis dalam 2 bahasa, yaitu bahasa Yunani dan bahasa Arab. Dan ditulis di atas satu martirion, peringatan kemartiran, ya. Tugu peringatan kemartiran, martirion dari Rasul Yohanes. Dengan tanda salib, biasanya prasasti-prasasti Arab Kristen itu selalu memakai tanda salib, ya. Lalu ada tertulis di dalam bahasa Arab dan bahasa Yunani. Lalu ini adalah bentuk penulisan ulang dalam catatan tangan, ya, ditulis Anna, saya, persis dengan bahasa Arab sekarang sudah. Ini kira-kira 3 tahun menjelang kelahiran Nabi Muhammad. Anna Sarahil bin Tolimu, saya Sarahil anaknya Tolimu, bana itu kudirikan atau telah kudirikan al-martul, martirion itu istilah Arabisasi dari bahasa Yunani martirion. Al-martul, lalu ada tanda salib di situ, Jerusalem Cross, lalu ditulis al-martul sanah pada tahun 463 ba'da mafsad Khaybar. Ya, setelah kehancuran kota Khaybar bi'am pada tahun, lalu tidak ada terusannya di situ. Inilah prasasti-prasasti yang dipakai di dalam bahasa Arab sebelum munculnya agama Islam. Nah, lalu memang ada orientalis yang akhir-akhir ini meragukan bacaan Enulitman, apakah benar ini bukti bahwa kata Allah dipakai. Ya, kata Allah tidak hanya dibuktikan dari pemakaian prasasti, tentu dari nama-nama orang, bahkan jauh sebelum zaman Islam. Bukan hanya bapaknya Nabi Muhammad yang namanya Abdullah, tapi Uskup Elusa pada tahun 431, jadi kira-kira sekitar 300 tahun sebelum kelahiran Islam, namanya sudah Abdullah. Lalu yang kedua, kelemahan-kelemahan yang dipakai oleh James Billani, seorang orientalis yang datang setelah Enulitman, itu membacanya barazahu, mana ada huruf ba itu terpisah. Ya, huruf ba selalu terjalin, termasuk di dalam bukti-bukti enkripsi sebelum zaman enkripsi Umul Jimal ini. Tentu kita bisa melihat itu kan, perangkaian dalam bahasa itu kan terjadi setelah huruf Siriak. Siriak itu pengembangan dari bahasa Aramaik di zaman Yesus. Itu mulai hurufnya digandeng-gandeng begitu. Dan dalam kaidah penulisan Siriak memang tidak mungkin kalau huruf ba itu terpisah bentuk seperti yang ditunjukkan dalam bacaan dari James Billani tadi. Nah, kemudian juga kita bisa melacak perkembangan huruf. Yang di atas itu adalah masih beraksara nabati Aram, ya, Ibrani, kemudian berkembang menjadi nabati. Nabati itu apa? Nabayot. Nabayot itu putra Ismail. Dan menurut Josephus dialah yang kemudian tinggal keturunannya itu di wilayah Petra, Yordania sekarang ini. Nah, maka kata Nabatean itu asalnya dari kata Nebayot. Dan itu di dalam kitab Nabi Yesaya disebutkan bersorak-soraklah hai penduduk Bukit Batu. Dan Bukit Batu itu dalam bahasa
Ibrani Sela, lalu diterjemahkan dalam bahasa Yunani Petra, maka sampai sekarang namanya adalah Petra. Itu berasal dari mana? Dari Alkitab terjemahan bahasa Yunani yang dikenal dengan Septuaginta. Baik, salam Tuhan, itu videonya kita sudah simak apa yang boleh disampaikan oleh Juma dan juga jawaban dari hamba-hamba Tuhan Kristen. Di sana ada Bapak Pendeta MIM dan juga Bapak Bambang Nursena. Dan saudara Tuhan, kita boleh paham dari penjelasan kedua hamba Tuhan ini, ya. Ternyata Juma tidak mengerti sejarah saudara Tuhan, ya. Jadi Bapak Bambang Nursena menjelaskan bahwa kata Allah sudah digunakan jauh sebelum agama Islam dengan bukti-bukti yang ada, bukti sejarah, bukti prasasti dan lain sebagainya, ya. Jadi saudara dalam Tuhan, ya, dari sini kita boleh paham bahwa ya Juma ini ilmunya tidak sampai ke sana, tidak sampai ya sejauh pengetahuan dari Bapak Bambang Nursena, ya, sehingga dia ya mengatakan bahwa nama Allah itu hanya ada di agamanya, hanya ada di kitabnya dia gitu loh, ya. Nah, saudara dalam Tuhan, puji nama Tuhan, ya. Hari-hari ini Tuhan melakukan berbagai cara untuk membuktikan kebenaran Alkitab, ya. Termasuk melalui hamba-hamba Tuhan, ya. Seperti di video tadi, Juma mengatakan bahwa nama Allah itu punya dia, hanya ada di agamanya dia. Ya, ternyata Tuhan memakai hambanya Bapak Bambang Nursena untuk menjelaskan penggunaan nama Allah itu sendiri, sehingga kita boleh mengerti bahwa nama Allah itu bukan hanya milik agama Juma gitu loh, tetapi ya jauh sebelum itu Kristen sudah menggunakan nama Allah, ya. Nah, kalau kita juga melihat dan membandingkan antara kitab Yahudi, ya, Injil dan juga Al-Quran, maka yang lebih utama itu adalah, atau yang lebih dulu ada adalah kitabnya Yahudi gitu loh. Dan setelah itu ada kitab Injil, ya, baru Al-Quran. Jadi jelas dari sini bisa kita paham bahwa penggunaan nama Allah itu ya sudah ada jauh sebelum ya agamanya Juma gitu loh, ya. Tapi kalau kemudian Juma mengatakan bahwa Allah itu punya dia, punya agamanya dia, ya silakan saja. Itu tidak menjadi persoalan, itu kan versinya dia, itu kan menurut dia gitu loh. Tetapi sejarah mencatat bahwa tidak demikian, ya. Nah, saudara dalam Tuhan, seperti apa tanggapan saudara setelah menonton dan mendengarkan apa yang mereka sampaikan di video tadi, baik dari Kristen maupun dari Juma sendiri? Silahkan tulis tanggapan atau komentar saudara di kolom komentar. Tuliskan tanggapan atau komentar yang baik, yang positif, terutama tanggapan yang memuji, memuliakan nama Tuhan di atas kerajaan sorga, ya. Dan saudara belum Tuhan, di kesempatan juga saya kembali ingatkan kita supaya kita tetap semangat dalam menjalani hari-hari kita, ya, supaya kita tetap semangat mengerjakan segala pekerjaan kita dengan jiwa yang optimis bahwa ketika kita bertekun mengerjakan pekerjaan kita, maka yang terbaik menjadi bagian kita. Jadi saudara dalam Tuhan, hal yang terpenting adalah kita berserah kepada Tuhan, kita mengandalkan Tuhan, kita percayakan hidup kita kepada Tuhan,
Dan kita percaya bahwa Tuhan ada buat saya dan buat kita semua. Hal yang tidak kalah penting adalah kita jadikan diri kita menjadi orang yang taat akan firman Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan senantiasa memberkati setiap kita yang taat akan firman-Nya. Nah, saudara dalam Tuhan, saya tidak terlalu panjang lebar menyampaikan pesan melalui video ini ya. Semoga video singkat ini memberkati kita, menguatkan iman kita, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.